Kalian semua yang menonton video ini pasti tahu dong sama Google, tapi mungkin nggak semuanya tahu arti kata Google itu apa. Nah, Google diciptakan oleh dua orang yang cerdas banget, namanya Larry Page dan Sergey Brin. Mereka menciptakan suatu mesin pencari yang awalnya diberi nama Google, tapi tulisannya Googol. Cuma karena suatu hal, orang mengira tulisannya Google. Ya jadilah sampai sekarang ditetapkan nama Google seperti yang sekarang kita tahu. Nah, Google ini ternyata artinya adalah suatu angka loh. Tapi angka berapa? Ini dia. Banyak banget kan nolnya? Ini maksudnya adalah menunjukkan bahwa ada banyak pengetahuan yang kalian bisa dapatkan melalui Google. Nah, biasanya untuk mempersingkat penulisan, angka tadi disingkat jadi kayak gini. Jadi pendek banget kan? Nah, proses penulisan kayak gini disebut dengan perpangkatan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, bil khusus anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 3 Tarakan. Kita bertemu lagi di video perdana ini, pembelajaran online atau daring. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan kegiatan pembelajaran walaupun tidak langsung bertatap muka. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kita. Dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk kelas 9 khususnya kelas 96 dan 97 itu Bapak yang mengajar. Dan materi untuk kelas 9 satu tahun ke depan itu ada 6 bab yang harus kita selesaikan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan tepat waktu, dan kita juga berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat pembelajaran tatap muka atau pembelajaran seperti biasa itu bisa kita lakukan, turun ke sekolah kemudian masuk ke kelas, bisa bertemu dengan gurunya langsung. Itu mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terrealisasi dengan baik, karena pada saat ini informasinya sudah mulai berkurang pasien-pasien yang menderita COVID-19. Baik, ini bab-bab yang akan kita selesaikan. Yang pertama bilangan berpangkat dan bentuk akar, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, transformasi geometri, kekongruenan dan kesebangunan, dan yang terakhir bangun ruang sisi lengkung. Namun pada kesempatan ini, di video perdana ini, Bapak hanya akan menyampaikan bilangan berpangkat, ya, bilangan berpangkat. Next. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang harus kalian perhatikan, dan semoga ini nanti bisa kalian dapatkan, ya. Setelah belajar di video ini, diharapkan kalian mendapatkan yang pertama memahami maksud dari perpangkatan, yang kedua menyatakan perkalian berulang dalam bentuk perpangkatan, kemudian yang ketiga menyatakan perpangkatan ke dalam bentuk perkalian berulang, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep dasar perpangkatan. Ya, untuk pertemuan pada video ini kita mungkin sampai tidak semua kita selesaikan. Nanti di video berikutnya akan kita lanjutkan di pembahasannya, gitu ya. Lanjut. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, kita masuk ke materinya. Yang pertama bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang kedua bentuk akar dan bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat bilangan bulat, ada beberapa item yang harus kita pahami atau pelajari. Yang pertama pengertian perpangkatan bilangan. Yang kedua bilangan berpangkat bilangan bulat. Yang ketiga operasi hitung bilangan melibatkan bilangan berpangkat. Perkalian pada perpangkatan. Kemudian selanjutnya pembagian pada perpangkatan.
yang keenam bentuk baku bilangan, dan yang terakhir persamaan pangkat sederhana. Maka nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian perpangkatan. Perpangkatan bilangan itu definisinya adalah perkalian berulang dari bilangan tersebut. Ya, ini contohnya. Perhatikan huruf ini artinya adalah, atau cara membacanya adalah A pangkat N, ya. A pangkat N. Perhatikan baik-baik. Kemudian di mana A disebut bilangan pokok atau istilah matematikanya basis. Kemudian N disebut pangkat atau istilah matematikanya eksponen. Jadi A pangkat N ini artinya A kali A kali A sampai N faktor atau N kali, gitu ya. Istilahnya matematikanya N faktor atau N kali atau N buah, gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, 3 pangkat 2, itu artinya 3 dikali 3. Kemudian 4 pangkat 3, itu artinya 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali. Kemudian negatif 2 pangkat 5, itu artinya negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 5 kali, ya. Jadi kalau ada dalam kurungan seperti ini berarti negatifnya juga ikut dikalikan sebanyak 5 kali. Sebaliknya, ketika negatifnya tidak dikasih kurung seperti ini, contohnya negatif 6 pangkat 4, maka negatifnya di luar, kemudian yang di dalam kurung adalah bilangan bulat positifnya, karena dia 6 berarti 6 kali 6 kali 6 sebanyak 4 kali. Nah, untuk hasilnya, perkaliannya, Bapak yakin kalian sudah tahu semua karena sudah kelas 9. Hitungan detik saja mungkin bisa diselesaikan, gitu ya. Oke. Lanjut. Yang kedua, bilangan berpangkat bilangan bulat. Bilangan berpangkat 0. Untuk semua bilangan A kecuali A sama dengan 0 akan diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1. Contoh misalnya 5 pangkat 0 sama dengan 1, 10 pangkat 0 juga sama dengan 1, bahkan 1000 pangkat 0 tetap sama dengan 1. Jadi berapapun bilangan kalau dipangkatkan dengan 0, dengan angka 0, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Kemudian selanjutnya bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Jadi kalau pangkatnya negatif itu tidak sulit untuk diselesaikan. Maka kita harus ubah menjadi pangkatnya positif. Tapi tidak langsung diubah, dihapus negatifnya, ya. Tapi dengan cara seperti ini. Contohnya A pangkat negatif N, itu kita ubah pangkatnya menjadi, ini pangkat negatif N ini, negatif N ini kita akan ubah menjadi positif N. Caranya berarti 1 per A pangkat N. Jadi A pangkat negatif N ini menjadi penyebut, ya. Di atas ini 1. Kenapa 1? Karena di depannya A ini, ya, kita sudah belajar tentang aljabar di kelas 7. Ini adalah, di depan ini ada koefisien 1, ya. Jadi maka di sini 1. Kalau di sini ada 2 berarti 2. Ada 10 berarti 10 per, terusnya. Demikian juga yang kedua, A per B pangkat negatif N. Maka dapat diubah pangkatnya menjadi pangkat positif B per A. Tadinya A per B, maka dibuat di B per A pangkat N. Tanda negatifnya sudah hilang, tinggal dibalik saja. Baik, kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil dari 3 pangkat 0. Ya, 3 pangkat 0 jadi kita sudah ketahui bersama, ketika suatu bilangan dipangkatkan 0 maka hasilnya sama dengan 1, ya.
Ya, betul. Kemudian negatif 2 pangkat 0 juga sama dengan 1. Selanjutnya, nyatakan ke dalam bentuk pangkat positif. Ya, 3 pangkat negatif 2 diubah menjadi pangkatnya, ini pangkat negatif 2 nya kita ubah menjadi pangkat positif. Berarti sama dengan 1/3 pangkat 2. 1/3 pangkat 2. Kemudian ini negatif 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1/- negatif 2 pangkat 3. Jadi pangkatnya tadinya negatif jadi positif, ya. Cara mengubahnya berarti negatif 2 pangkat negatif 3 ini jadi penyebut di sini. Oke. Lanjut. Selanjutnya itu operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat. Urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat sebagai berikut. Jadi ini juga sudah dipelajari, bahkan waktu SD, ya. Sekitar kelas 4 SD ini sudah dipelajari urutan untuk mengerjakan operasi campuran, ya, gitu. Kelas 7, waktu kelas 7 juga pernah Bapak sampaikan, kalau kalian masih ingat. Yang pertama yaitu kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan operasi perpangkatan. Nah, kemudian kerjakan operasi perkalian atau pembagian, ini sama, artinya seimbang atau sama kuat, ya, istilahnya. Kemudian kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan, ini juga sama, seimbang. Bisa penjumlahan didahulukan, bisa pengurangan didahulukan, ya. Diperhatikan baik-baik urutannya. Contoh, tentukan hasil operasi berikut. 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 tambah 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25 dikurang 5 pangkat 1 sama dengan 5 dan ditambah 5 pangkat 0 sama dengan 1, karena tadi sudah kita pelajari konsepnya. Jika suatu bilangan dipangkatkan 0 maka pasti sama dengan 1. Berarti 25 kurang 5 20, 20 tambah 1 21, jadi hasilnya 21. Contoh yang kedua, 3 pangkat negatif 1 tambah 3 pangkat negatif 2 sama dengan berarti kita ubah perpangkatannya ini menjadi pangkat positif. Tadi kita sudah pelajari, berarti menjadi 1/3 pangkat 1, ya. Negatifnya sudah hilang. Kemudian 1/3 pangkat 2, negatifnya juga hilang. 1/3 pangkat 1 sama dengan 3 ini. Kemudian 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nanti kita jumlahkan. Penjumlahan pecahan biasa harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu, tidak boleh langsung dijumlahkan, ya. Kemudian saya samakan penyebutnya. Sini sama-sama dikali 3, 3 kali 3 9, di atasnya 3 kali 1 3, berarti 3/9. Yang ini tetap 1/9, jadi sudah sama penyebutnya. Pembilangnya kita jumlahkan, 3 tambah 1 4, kemudian penyebutnya salah satunya kita tulis sama dengan 4/9. Oke, bisa kita lanjutkan, ya. Semoga masih tetap semangat untuk menyimak pembelajaran di video ini. Lanjut perkalian pada perpangkatan. Pada operasi perkalian perpangkatan dengan bilangan pokok yang sama berlaku sifat berikut, ya. Jadi ada sifat-sifatnya juga pernah Bapak sampaikan pada saat kelas 7, ya, sifat-sifat perpangkatan. Di kelas 9 kembali diulang lagi, ya, direview kembali atau flashback kembali. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi konsepnya kalau ini bisa kita lakukan, kita bisa jumlahkan perpangkatannya ini apabila apa tadi namanya ini? A ini adalah bilangan, ya, bilangan pokok, ya, benar sekali, bilangan pokok, ya. Bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan apabila dia perkalian, ya. Di perkalian pasangannya nanti penjumlahan.
Kemudian selanjutnya A pangkat M pangkat N. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, maka apa yang bisa kita lakukan yaitu maka pangkatnya kita kalikan ya, A pangkat N pangkat M, maka A pangkat M kali N. Lanjutnya A kali B pangkat M ya, perkalian kemudian dipangkatkan, maka kita bisa lakukan A pangkat M kali B pangkat M, masing-masing kita pangkatkan. Biasanya kalau dalam bentuk istilahnya rumus seperti ini, dalam bentuk variabel-variabel seperti ini masih agak bingung gitu ya. Kita coba masuk ke contoh soal gitu. Misalnya 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 2. Nah, karena ini bilangan pokoknya tadi sama-sama 4, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Berarti 4 pangkat 3 tambah 2. 3 tambah 2 sama dengan 5, berarti 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 kali. Itu sama dengan 1024. Kemudian yang contoh selanjutnya 2 pangkat 3 pangkat 2. Jadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. K pangkatnya dikali 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 6. Berarti 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 kali. Itu sama dengan 64. Oke. Contoh yang terakhir 2 kali 3 pangkat 2. Jadi masing-masing bilangan yang dalam kurung itu dipangkatkan. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 ya, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9. Berarti 4 kali 9 36. Masih semangat? Insya Allah masih semangat ya. Kita lanjut. Pembagian pada perpangkatan. Pada operasi pembagian perpangkatan dengan bilangan pokok sama berlaku sifat berikut ini. Yang pertama, A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Jadi ini bilangan pokok sudah sama, maka berlaku pangkatnya dikurang ya. Kemudian yang kedua, A bagi B pangkat M. Itu bisa kita lakukan A pangkat M bagi B pangkat M. Jadi masing-masing bilangan di dalam kurung itu dipangkatkan dengan M ya. Kita masuk ke contoh supaya lebih paham atau lebih jelas ya, dengan variabel, dengan huruf atau dengan rumus itu belum paham sekali. Coba kita masuk ke contoh. 4 pangkat 3 bagi 4 pangkat 2 ya, tadi kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi pembagian itu pasangannya pengurangan ya. Berarti 3 kurang 2. Nah, jadi 4 pangkat 3 kurang 2 sama dengan 4 pangkat 1. Dari 3 kurang 2 sama dengan 1. 4 pangkat 1 sama dengan 4 ya. Yang kedua, 6 bagi 2 pangkat 2. Nah, maka masing-masing bilangan di dalam kurung ini dipangkatkan dengan 2. 6 pangkat 2 bagi 2 pangkat 2. 6 pangkat 2 itu berarti 6 kali 6 sama dengan 36. 2 pangkat 2 2 kali 2 sama dengan 4. 36 bagi 4 sama dengan 9. Demikian selesai. Demikian pembelajaran online pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi dapat kalian dengarkan dengan sebaik-baiknya. Untuk selanjutnya kalau masih belum paham, bisa diulang-ulang kembali materi ini. Kemudian kalian bisa langsung kembali ke grup WhatsApp untuk menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Pak Fendi. Cukup sekian, Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.